Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Untuk yang menonton video ini, Bapak Riza, perkenalkan saya Alia Raudatu Syifa Nabila dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik dan dengan NIU 560327 dari mata kuliah Ekologi Perairan kelas C. Pada video kali ini, saya ingin membacakan dan memaparkan PPT tentang karakteristik dalam ekosistem muara. Saya akan membacakan pengertian dari ekosistem estuari. Ekosistem estuari merupakan perairan semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut dan masih mendapat pengaruh air tawar dari sungai, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Estuari juga disebut sebagai muara yang berarti peralihan. Kondisi estuari sendiri dipengaruhi oleh karakter sungai yang membentuknya, misalnya banyaknya air tawar dan karakter lautan. Contohnya adalah pasang surut, pola gelombang, dan kadar garam. Di sini, saya juga ingin memberitahukan tentang faktor fisik, kimia, dan biotik yang menjadi pembatas ekosistem estuari. Yang pertama ada salinitas. Salinitas sendiri dapat berubah karena iklim, topografi, estuari pasang surut, dan volume air tawar yang masuk. Kemudian yang kedua ada suhu. Yang ketiga ada ombak dan arus. Ombak dan arus dapat bergantung pada ombak yang ada di permukaan perairan dan angin. Kemudian ada substrat. Substrat sendiri berlumpur oleh proses pengendapan material dan kekeruhan. Biasanya kekeruhan dapat dilihat dari air yang menggenang ataupun air yang telah diukur oleh alat pengukur yang bernama SECIDIS dan diamati lebih lanjut. Kemudian DO atau dissolved oxygen. Dissolved oxygen juga dapat dicek melalui alat yang sudah ada dengan proses yang ada, melewati pengujian kadar yang ada. Kemudian organisme autotrof. Organisme autotrof mampu menghasilkan makanan yang dibantu oleh cahaya matahari. Kemudian di sini ada tambahan mengenai estuari. Estuari sangat kaya akan nutrien yang menjadi unsur penting bagi pertumbuhan fitoplankton. Estuari dikenal dengan wilayah pembesaran atau nurse ground bagi banyak ikan invertebrata seperti krustasea, bivalvia, dan echinodermata dan lain-lain. Kemudian, terdapat biota yang hidup di perairan estuari, seperti hewan jenis endemik atau hewan yang seluruh hidupnya tinggal di estuari, kerang, kepiting, ikan, cangkang, dan lainnya. Dan juga di sini saya ingin memaparkan terkait fungsi dari estuari sendiri. Fungsinya sebagai sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut. Kemudian sebagai penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan, dan juga sebagai objek penelitian dan pendidikan yang mencegah interupsi air laut sehingga air tanah tidak tercemar oleh air laut. Di sini saya akan memberikan tentang ringkasan dari karakteristik utama ekosistem muara pada materi kali ini. Salinitas berfluktuasi. Muara adalah tempat bertemunya air tawar dari air sungai dan laut, sehingga salinitasnya selalu berubah bergantung pada pasang surut dan debit air sungai. Kemudian, poin yang kedua yaitu pengaruh pasang surut dan debit sungai. Pasang surut air laut dan debit air tawar dari sungai secara terus-menerus berinteraksi dan mempengaruhi kondisi muara, termasuk seberapa jauh air laut dapat masuk intrusi ke dalam estuari. Kemudian di poin yang ketiga ada substrat berlumpur dan organik.
Dasar muara umumnya berupa sedimen halus dan lunak atau lumpur yang kaya akan bahan organik. Tipe substrat ini menentukan kelimpahan dan jenis hewan yang hidup di dasar perairan atau biasa disebut makrobentos. Kesuburan tinggi. Muara seringkali sangat subur karena kandungan nutrisi dari sungai dan laut yang mendukung pertumbuhan organisme perairan terutama fitoplankton. Kemudian ada produktivitas tinggi, akumulasi nutrisi, dan sedimentasi di muara menciptakan lingkungan yang sangat produktif. Menjadikan tempat ini sebagai area penting bagi banyak spesies untuk mencari makan dan berkembang biak. Struktur yang bervariasi. Tipe muara bisa berbeda-beda tergantung pada faktor seperti kondisi geologi, pasang surut, dan ombak. Ada estuari yang didominasi pasang surut ombak atau relatif tertutup. Seperti itu dari ringkasan yang bisa saya sampaikan dan pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada PPT kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.